Assalamualaikum guys. Kali ini saya akan cerita lebih lengkap mengenai Isuzu Trooper generasi pertama, mulai dari keluarnya di tahun 81 sampai dengan endingnya di tahun 96. Ada dua majalah yang saya punya, keluaran September 81, satunya dari Jepang, satunya dari Indonesia, yang menceritakan bahwa beberapa bulan sebelumnya, Isuzu di Jepang memperkenalkan Isuzu Bighorn. Ini adalah jawaban Isuzu terhadap pasar recreational vehicle 4x4 atau SUV kalau masa sekarang sebutannya. Sebelumnya kendaraan 4x4 hanya diperuntukkan untuk kebutuhan militer atau niaga. Dan awal tahun 80-an ada tren baru untuk mempergunakan kendaraan 4x4 tidak hanya di militer dan niaga, tapi juga untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk rekreasi malah. Menggunakan sasis dari Chevrolet Luv atau Isuzu Faster pickup, maka ada eh, dua wheelbase dan dua body style, yaitu wagon long wheelbase dan short, ada yang soft top dan ada yang hard top. Sampai dengan tahun 82 cuman ada dua trim level. Kemudian di awal tahun 82 Suzu memulai untuk memasarkan ke beberapa negara. Di banyak negara dengan nama Isuzu Trooper dengan tetap tiga body style, long wheelbase, short wheelbase, dan ada yang soft top untuk yang short. Oh ya, untuk mesinnya ada dua pilihan, diesel C223 non-turbo dan bensin 2000 cc. Untuk transmisinya cuma satu pilihan, 4 speed dengan part-time transfer case. Untuk pasar Australia diberi nama Holden Checkeroo dan hanya ada wagon, short wheelbase, dan long wheelbase. Australia dianggap bisa mewakili untuk pengembangan desain ke depannya, sehingga pada tahun 82 ada event menguji dua varian short wheelbase dan long wheelbase keliling Australia 10.000 km. Kemudian didapatkan banyak improvement yang bisa ditambahkan kepada Jackaroo, Bighorn, dan Trooper di masa depan. Salah satunya adalah penggunaan double tanki, jadi 35 plus 35 untuk varian long. Dan didapat bahwa varian short kurang begitu populer untuk beberapa negara yang lalu lintasnya jarak jauh ya, seperti Australia, Afrika, dan lain sebagainya. Event ini juga menjadi tempat riset untuk beberapa opsional yang akan disematkan menjadi tambahan aksesoris di Trooper atau Bighorn, seperti bull bar, winch, kemudian jok recaro yang nanti akan menjadi highlight tersendiri. Event itu juga menjadi bahan promosi di negara asalnya di Jepang. Lanjut lagi ceritanya untuk pasaran di Amerika Selatan. Venezuela mempunyai peraturan yang sangat ketat soal impor kendaraan 4x4. Nah, mereka kemudian mewajibkan Isuzu untuk membuka pabriknya di Amerika Selatan dan menjualnya dengan nama lokal, sehingga muncullah Caribe 442. Produksi di Venezuela juga diekspor ke Kolombia, termasuk varian langka Luv 2000. Berikut ini saya ada brosur dari Jepang tahun 83 yang bisa memberikan deskripsi lebih lengkap soal si Bighorn ini. Untuk pasar Jepang yang terlihat banget tuh spionnya ada di bonnetnya ya, di cupnya. Terus kemudian dipasarkan dalam tiga varian body dan dua wheelbase, long dan short. Penggunanya udah dijelaskan, dia bisa untuk hari-hari, bisa juga untuk kendaraan kerja, dan untuk kendaraan rekreasional, terutama yang versi soft top ya. Mesinnya yang highlight adalah diesel C23 non-turbo dengan transmisi 4 kecepatan, serta ciri khasnya Trooper, suspensi depan independen. Untuk trim level yang tinggi dapat wiper belakang, kemudian power steering standar untuk semua model, dan ini gambaran interiornya ya. Dashboardnya warna abu-abu, pintu belakang belum ada handle dari dalamnya, dan ini berikutnya ada beberapa cuplikan dari tabloid yang menceritakan kegiatan klub Isuzu di Jepang sana. Berikutnya adalah brosur untuk pasar di Eropa, di Jerman. Setir kiri dengan trim level yang sama, dashboardnya abu-abu, interiornya motif coklat,
dan mesin C223 non-turbo dan bensin G200 2000 cc. Oh iya, untuk tahun 8183 lampu sennya berbeda karena ini spesifik sama seperti truk, bahkan sampai di varian yang ke Malaysia juga. Untuk tahun 84, nah ini sennya sudah produksi spesifik untuk Isuzu sendiri, untuk Trooper sendiri, dan untuk pasar Jepang dan Amerika itu warnanya kuning semua, nggak ada putihnya. Di tahun 84 ini juga ada beberapa yang berubah dari Trooper atau Bighorn terhadap generasi sebelumnya. As rodanya itu lebih besar dan mesinnya pakai turbo C223T turbo. Interiornya juga menjadi tambah nyaman karena ada trim level yang paling tinggi LS, di mana jok tengahnya itu bisa recline dan jadi tempat tidur dengan pelapisnya yang berbahan cloth ya. Dan ini menjadikan Trooper atau Bighorn menjadi kelas yang berbeda dengan sebelumnya, lebih nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Versi Jepang kali ini juga tidak lagi menggunakan spion di ujung kap mesin ya. Udah pindah ke pintu dengan model berdiri dan posisinya agak mepet di ujung depan pintu. Di beberapa negara, klub-klub Trooper juga atau Bighorn juga semakin banyak dan sama seperti Indonesia yang punya TIG, mereka juga punya gatheringnya sendiri nih. Seperti negara yang lain, Holden Jackaroo Australia juga mengalami perubahan di tahun 84. Ada trim level LS yang punya jok tengah recline, kemudian mesinnya juga ada C223T turbo dan masih menggunakan transmisi 4 speed. Perbedaan lain dengan versi Jepang ada di lampu sen depan yang ada putihnya dan spionnya. Untuk versi Australia, berdasarkan hasil review yang tahun 82, long wheelbase ada double tanki, jadi 35 liter plus 35 liter. Ini untuk yang versi Eropa di Jerman, spionnya lain lagi, tapi sisanya sih sama. Dashboardnya berbeda dengan tahun 8183, warnanya kali ini cenderung coklat ya, coklat tua. Untuk mesin tetap sama, tapi di Eropa masih ada tuh C223 non turbo. Sama beberapa negara untuk keadaan belakangnya sudah dilengkapi LSD. Lanjut ke versi Amerika Utara, diberi nama Trooper 2 karena dimasukkan tanpa jok tengah yang kemudian ditambahkan di dealer untuk mengakali pajaknya di sana. Trim levelnya hanya satu dan mesinnya pun juga hanya bensin 2000 cc. Di Indonesia kira-kira sama, hanya satu trim level diperkenalkan awal tahun 84 dan mesinnya hanya C223 non-turbo, tapi dapat dua wheelbase long dan short. Tahun 85, Bighorn di Jepang dapat perubahan yang lumayan besar. Pintunya sekarang menjadi 4 dan transmisi 5 speed. Mesin masih tetap sama C223 turbo dan yang bensin juga masih tetap 2000 cc. Selain pintunya menjadi 4 atau di beberapa negara disebut 5 pintu, ada juga tambahan fasilitas kenyamanan seperti power window, jok driver yang bisa naik turun, dan beberapa opsional lainnya yang membuat kelasnya Bighorn menjadi lebih naik. Untuk short wheelbase dan soft top masih tetap ada, dan beberapa konsekuensi karena 4 atau 5 pintu ini yaitu tangki jadi membesar 83 liter, cuman lokasinya hanya satu di bagian belakang saja. Untuk jok tengahnya tidak lagi bisa ada tempat untuk handrest yang besar, tapi fungsi recline-nya yang jadi tempat tidur tetap ada. Sasis dan drivetrain tetap sama dengan tahun sebelumnya dan tidak ada perubahan berarti untuk trim levelnya. Jadi kelas yang basic pun juga tetap ada, yang versi paling tinggi LS juga masih ada. Perubahan dari 3 pintu ke 5 pintu juga terjadi di market yang lain, seperti di Eropa, di brosur ini, untuk pasar di Inggris. Tapi ya karena Eropa ada beberapa negara, setirnya aja ada yang kanan, ada yang kiri, sehingga beberapa opsional aksesoris juga berbeda-beda, seperti spion, terus kemudian stripping, penamaan, dan lain sebagainya. Dari sektor tenaga, untuk mesin 4 CD1
2300 cc menggantikan mesin lama 2000 cc dan dipadukan ke transmisi 5 speed untuk semua varian mesinnya. Opsional dan aksesoris yang disematkan juga nggak beda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketara sih sebenarnya body stripe-nya ya. Untuk Eropa ada perbedaan dengan yang di Jepang ataupun negara yang lainnya. Sedikit info untuk pasar Amerika, di tahun yang sama ini dapat yang 5 pintu juga, tapi mesinnya 4CD1 dan C23T. Berikut ini brosur untuk Jackaroo Australia tahun 85 yang sebenarnya nggak beda jauh dengan di negara lain. Paling ketara sebenarnya opsi dual tank sekarang sudah nggak ada karena digantikan satu tank aja yang besar 83 liter dan ketumpuk sama pintu tengahnya ya, jadi nggak bisa ada pengisian bahan bakar. Karena ada opsi mesin baru bensin 2300 cc, di Australia dapat penghargaan 4x4 of the Year, terutama untuk yang short wheelbase walaupun bukan market utama ya. Pada tahun 86 ada facelift besar, yaitu lampunya berubah menjadi lampu kotak dengan grillnya yang sesuai. Bumper sebenarnya sudah ngikut dari tahun sebelumnya ya, tapi ini rasanya lebih cocok untuk yang si lampu kotak. Ada beberapa tambahan untuk stripping body, dan yang paling besar adalah perubahan di drivetrain untuk suspensinya. Sekarang di sistem independen depan pakai double A-arm, jadi ada dua A-arm atas dan bawah. Sebelumnya itu hanya bagian atas saja, dan suspensi belakang itu pakai gardan sumbu lebar. Aksesoris yang lain juga mengikuti, seperti aksesoris chrome, sekarang sampai grillnya pun juga bisa chrome. Ada juga atap high roof, kemudian velg dan dopnya. Stripping juga mengalami perubahan, sedangkan tipe bodinya tetap saja. Bighorn di Jepang juga mengikuti, dan ada satu yang berbeda, kalau di negara lain pakai 4ZD1 2300, di Jepang pakai 4ZC1 2000 cc. Perubahan tadi masih berjalan sampai di pertengahan 87. Ini brosur dari versi Bighorn Jepang untuk 87 awal, kira-kira hampir sama dengan Indonesia untuk yang tahun 88-89. Jadi dari motif joknya, terus kemudian beberapa aksesoris yang lainnya. Padahal kita ketahui kalau di Indonesia tahun 87 itu masih dapat yang 3 pintu dan mesinnya cuma C223 non turbo. Akhir 87, Bighorn di Jepang dapat upgrade yang lumayan dominan, yaitu mesin diesel terbaru 4JB1T 2800 cc dengan turbo. Tenaganya hampir 2 kali lipatnya dari C223 non-turbo, 110 PS dan 230 Nm, dan diikuti juga dengan perubahan yang lainnya, seperti gardannya juga lebih besar, kemudian rem belakang cakram yang hanya diperkenalkan di trim baru Irmscher Special Edition dengan jok Recaro dan setir Momo. Sementara untuk trim level yang lainnya masih memakai mesin C223T turbo dan 4cc1 2000 cc. Spion ini lumayan menjadi highlight juga karena bentuknya sangat unik ya, dan kita semua mengenalnya dengan spion Irmscher karena batang pengikatnya jadi 4 baut dengan bentuk D-shape. Ada juga notch bar aksesoris bumper yang nantinya akan menjadi ciri khasnya Irmscher. Untuk versi Eropa, mesin sudah berganti menjadi 4JB1T 2800 cc dan yang bensin jadi 2600 cc 4ZE1 dengan injection. Konfigurasi ini pasti diikuti dengan gardan yang lebih besar, rem belakang cakram, dan transmisi MUI yang memang juga lebih kuat. Sementara kalau untuk tampilan, bodi, dan interior masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Malah untuk Eropa masih ada tuh long wheelbase 3 pintu.
Tahun 88 untuk Bighorn ada tambahan trim Imser R dengan overfender yang mengakomodir ban 31 dengan velg Bradley yang memang lebih besar. Holden Jackaroo di Australia juga nggak kalah, seperti biasa, termasuk yang terdepan untuk mendapatkan penggantian mesin diesel menjadi 4JB1T dan bensinnya jadi 4ZE1 2600 cc fuel injection. Dan ini menjadi highlight tersendiri di masa itu untuk mesin bensin ya, apalagi ada varian Matic-nya. Untuk market di Inggris Raya, sama juga di tahun ini mendapatkan upgrade mesin diesel menjadi 4JB1T dan bensinnya jadi 4ZE1 2600 cc. Ada juga yang dilengkapi transmisi Matic. Note untuk spionnya ya, dan kalau di tahun ini cenderung clean tuh, nggak banyak stiker-stiker dan lain sebagainya. Memang di akhir 80-an gayanya memang lebih clean ya. Sama seperti di Inggris, di negara Eropa yang lainnya, Trooper juga diperkenalkan dengan spek upgrade yang seperti sebelumnya. Untuk stylenya cenderung lebih clean, walaupun untuk beberapa negara tetap ada yang pakai decal lumayan dominan. Dan untuk spionnya ya ada dua jenis ya, apakah yang di ujung depan ataupun yang di posisi agak tengah tapi horizontal. Dashboard cenderung warnanya abu-abu. Untuk mesin ada beberapa negara yang dapat 4JB1 non-turbo. Ya memang ini underpower tapi masih di atas C223T lah ya. Aksesoris juga mengikuti. Dan yang jadi highlight sebenarnya yang short tapi mesinnya bensin 2600 cc injection. Akhir 88 diperkenalkan juga upgrade dari mesin 4JB1T, yaitu penambahan intercooler. Tenaganya naik 5 horsepower dan torsinya naik 10 Nm. Ini ditandai dengan adanya hood scoop di kap mesinnya untuk pendinginan intercoolernya. Tahun 88 di Kolombia dipasarkan juga Chevrolet Trooper. Ini buatan Venezuela sebenarnya, dan bodinya yang ada short wheelbase dengan sebenarnya buat soft top tapi dipasangi hard top fiber. Mesinnya 2600 cc bensin injection ya. Di tahun 89, Bighorn di Jepang mendapatkan upgrade untuk mesin 4JB1T-nya, yaitu penambahan intercooler. Kemudian untuk varian Imser ada Imser G yang kali ini memakai mesin bensin 4CE1 dengan transmisi otomatis. Di tahun ini Bighorn Imser menjadi satu trim level dengan urutan Imser R itu yang paling tinggi dengan overfender dan full loaded aksesoris bermesin 4JB1T intercooler. Kemudian ada yang sejajar Imser G tapi mesinnya bensin, dan di bawahnya ada Imser S. Jadi tanpa aksesoris overfender tapi masih dengan pilihan warna Imser. Kemudian di bawahnya ada Imser. Itu dual tone dengan beberapa aksesoris yang lebih basic, tapi tetap dapat jok Recaro dan setir Momo. Kemudian ada trim level ekspor sama seperti pasar internasional dan versi basic yang dengan 4JB1 tanpa intercooler. Dan ini adalah aksesoris-aksesoris yang kalau dilengkapi semua ya semakin mendekati ke varian Imser. Kemudian untuk pasar Inggris, speknya sebenarnya sama saja, cuman untuk regulasi mengharuskan lampu belakang posisinya ada di bumper. Untuk pasar Amerika Utara yang spesifik di tahun 89 adalah varian RS, yaitu short wheelbase yang dilengkapi mesin bensin 2600 cc fuel injection dengan transmisi Matic. Kemudian ada juga di akhir 89 mesin V6 2800 cc dari GM. Dan untuk pasar internasional variatif ya, ada yang
pakai mesin 4JB1T, ada juga yang 4JB1, tapi jarang yang dengan 4JB1T intercooler. Yang dominan malah mesin bensin 2600 cc fuel injection tadi. Dan masih banyak ya dipasarkan untuk varian short wheelbase tapi yang soft top. Rasanya beberapa negara di Eropa maupun di Amerika Selatan memang masih ngetren tuh. Nah ini yang tadi saya bilang untuk mesin dan dashboard rata-rata berwarna abu-abu dan coklat tua ya. Untuk versi Columbia dipasarkan juga dengan merek Chevrolet Trooper dan ini mesinnya bensin 2600 cc. Di tahun 90 untuk Bighorn Irmscher ini cuma ada di Irmscher S, Irmscher R dan varian basic. Untuk yang mesin bensin Irmscher G sudah dihilangkan dari line up-nya. Untuk mesinnya, Irmscher R memakai 4JB1T dengan intercooler, sedangkan Irmscher S dan Basic tanpa intercooler. Pilihan warnanya sama seperti tahun sebelumnya. Untuk Irmscher ya putih, abu-abu, hitam dan biru dengan decal Irmscher European Spirit by Isuzu. Untuk aksesorisnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya semakin lengkap semakin mendekati ke varian Irmscher ya. Di tahun 90 ada juga trim level yang di atasnya Irmscher, yaitu Lotus Special Edition dari tuner suspensi Lotus dari Inggris. Kali ini ada body style high roof ya, dan mesinnya itu adalah 4CE1 bensin dengan pilihan transmisi manual atau otomatis, dan dieselnya 4JB1T yang dilengkapi intercooler. Jadi memang ini diposisikan di atasnya Irmscher. Untuk setir pakai Momo yang paling 3, joknya motif hitam tapi bukan Recaro, sedangkan velgnya mirip dengan motif BBS ya. Shock breakernya khusus di Jun dari Lotus, kemudian pilihan warnanya ada hitam, hijau Lotus, abu-abu dan putih. Di tahun 90 untuk market Jerman ada Trooper Magic Special Edition yang pakai over fender, sedangkan untuk mesinnya 4CE1 dan 4JB1T intercooler. Interiornya lebih mirip ke versi Lotus atau RS yang di Amerika ya. Di tahun 91 tidak banyak lagi negara yang memasarkan Trooper generasi pertama. Salah satunya ya Indonesia yang masih pakai mesin C23 non turbo, walaupun bodinya sudah semakin berat. Tapi ada juga varian 4x2 yaitu Trooper MTV2. Ada juga di Jerman Trooper Magic 2 Special Edition yang kali ini bedanya di bumper yang ada spoilernya ya. Akhir tahun 91 di Indonesia diperkenalkan Trooper dengan mesin bensin 4ZD1 2300 cc. Memang agak terlambat dibandingkan negara lainnya ya. Sedangkan di tahun 92 untuk versi Jerman itu ada Trooper Special Edition Prestige dengan bumper yang makin lebih lebar spoilernya. Sebenarnya untuk pasar Jerman itu masih ada Trooper Magic 2 dengan bumper dan spoiler yang sebelumnya ya sudah dijelaskan, dan masih ada juga versi yang basic seperti ini dual tone, bahkan malah masih ada yang long wheelbase 2 pintu. Dan beberapa varian juga ada yang 4JB1T dengan intercooler dan ada juga yang non intercooler, tapi semuanya dipasarkan di waktu yang bersamaan. Untuk Jerman ada juga Competition Special Edition, ini punya over fender yang bentuknya beda lagi. Tahun 92 di Indonesia Trooper bensin masih seperti yang tahun sebelumnya, cuman kali ini aksesorisnya lebih baku ya, jadi kayak velgnya Glorvik, kemudian ada side body molding, dan interiornya juga
baku dengan warna yang coklat abu-abu. Terus ada perubahan sedikit di tangki bensin, sebelumnya 50 liter jadi 80 liter. Kemudian ada juga Trooper 4x2 yang diberi nama Stallion dengan sasis dari Chevrolet Louvre 4x2 diesel, dikasih bodi Trooper bensin. Tahun 93 Trooper di Indonesia bentuk keluarnya masih sama, tapi ada beberapa perubahan sedikit seperti AC panelnya yang pakai versi wheel up. Kemudian di tahun 94 ada varian berbodi high roof, dan praktis 94 sampai 96 kebanyakan yang dijual adalah yang berbodi high roof. Saya kira itu ceritanya mengenai Trooper generasi pertama di dunia. Semoga bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum.